Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, pada awal semester ini kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu tentang kelompok sosial dalam masyarakat, pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini, ada poin-poin yang akan kita pelajari, yaitu A. Tentang pengertian kelompok sosial, B. Tentang ciri-ciri kelompok sosial, C. Tentang faktor pembentuk kelompok sosial. Baiklah, kita masuk ke poin A, tentang pengertian kelompok sosial. Silakan perhatikan gambar berikut. Mungkin kita tidak menyadari bahwa sejak lahir hingga sekarang kita senantiasa menjadi anggota berbagai jenis kelompok. Contohnya saja, kita dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah kelompok, yaitu keluarga. Selain keluarga, kita termasuk ke dalam anggota kelompok agama tertentu. Misalnya saja, kita beragama Islam. Kita juga merupakan anggota satu suku tertentu. Misalnya saja kita adalah suku Minangkabau. Dan kita juga merupakan anggota dari organisasi-organisasi tertentu. Misalnya saja kita adalah anak pramuka. Jadi, apa itu kelompok sosial? Secara ringkasnya, kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dan saling berhubungan karena adanya persamaan. Jadi kelompok sosial ini merupakan kumpulan dari beberapa individu yang hidup bersama dan saling berhubungan karena dia mempunyai suatu kesamaan. Satu kesamaan nanti akan dibahas di faktor pembentuk kelompok sosial. Kita masuk ke yang B, tentang ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, ciri-ciri kelompok sosial adalah kelompok sosial merupakan suatu kesatuan nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan. Artinya, satu kelompok punya identitas yang identitas ini bisa membedakan dia dari kelompok yang lain. Yang kedua adalah memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Artinya adanya kepentingan dan nilai-nilai hidup yang sama antar anggota kelompok. Yang ketiga, terdapat struktur sosial. Artinya, terdapat struktur sosial yang di dalamnya itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Misalnya ada ketua dan ada anggota. Yang keempat, memiliki peran yang berbeda-beda karena memiliki struktur tadi, jadi setiap anggota di dalam kelompok memiliki peran yang berbeda. Misalnya saja ketua perannya untuk memimpin kelompok, sekretaris tugasnya untuk mengurus administrasi kelompok, dan lain sebagainya. Yang kelima, memiliki norma untuk mengatur anggota, artinya ada norma yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok guna untuk mengatur perilaku anggota kelompok tersebut. Kita lanjut yang C, faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah adanya kepentingan yang sama. Orang-orang membentuk kelompok sosial karena mempunyai kepentingan yang sama. Kita lihat gambar. Misalnya saja kelompok petani, dia mempunyai satu kepentingan yang sama. Kelompok nelayan, dia membentuk kelompok karena ada kepentingan yang sama juga. Kelompok guru, kelompok penyair. Dan yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Orang-orang yang membentuk suatu kelompok sosial karena adanya persamaan keturunan. Misalnya saja Minangkabau, kelompok orang Minangkabau membentuk suatu kelompok karena mereka merupakan satu keturunan, yaitu kelompok masyarakat Minangkabau. Dan yang terakhir adalah daerah atau wilayah yang sama.
Kelompok didasari oleh kesamaan wilayah atau tempat tinggal. Misalnya saja, kelompok masyarakat RW 2, kelompok masyarakat Lambah, kelompok masyarakat Balai Gurah, dan lain sebagainya macamnya. Baiklah, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas, silahkan tuliskan di buku latihan minimal 3 kelompok sosial yang pernah Anda ikuti atau Anda berada di dalam kelompok sosial tersebut. Terima kasih.